Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib wal fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah, terutama takmir Masjid Al-Kautsar dengan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya kita menginginkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maulad Dawila tadi diperpanjang begitu ya. Beliau kan tamu, kalau saya kan podo Singosari ini. Dan juga masjid ini bukan tempat yang asing bagi saya, karena saya juga mempunyai jadwal khutbah Jumat di tempat ini. Namun karena beliau ternyata mempunyai acara lagi di Gondang Legi, jadi ya mau tak mau saya harus menambah sedikit cerita apa yang disampaikan beliau. Pertama, saya mengajak kepada seluruh warga Kampung Baru ini ya, Candi Renggo ya, Onggojoyo. Kalau dulu waktu saya masih SMP itu di sini bisa dikatakan sebagai kampung baru. Pergu, perumahan guru. Tapi sekarang kampungnya sudah lama, sudah tidak baru lagi. Ikut Onggojoyo. Alhamdulillah saya mengajak warga Onggojoyo dan sekitarnya agar bisa meramaikan dan memakmurkan masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Kautsar, dengan program-program pengajiannya. Saya tengok dalam pengumumannya di situ ada pelajaran atau pengajian yang diasuh oleh Kiai Mahmud Abdillah. Ada juga dengan Kiai Imam Sukarlan. Ada juga yang diasuh oleh Habib Muhammad Sani Assegaf Lawan, dan juga Ustadz Alauddin, Gus Alauddin, putra dari almarhum Kiai Farihin. Kemudian juga ada pelatihan atau pelajaran bil kolam yang dibidangi oleh para guru dari pesantren ilmu Al-Quran. Serasa penuh kegiatan di masjid ini. Alhamdulillah, kalau saya ikut sumbangsi di jadwal khutbah Jumat sama Ramadan. Saya di Singosari cuman 2 yang saya mau itu untuk bulan suci Ramadan, hanya Masjid Jami' Singosari dan Masjid Al-Kautsar. Yang lainnya justru saya banyak minta uzur karena mempunyai pelajaran ngaji tafsir di pesantren, jadi nggak mau ninggalkan. Tapi tidak tahu ini Masjid Al-Kautsar termasuk yang luar biasa. Kalau Masjid Jami' Hizbullah, wong saya tetangganya, gak mungkin untuk menghindar, itu kewajiban. Karena itu saya mengajak, mari kita ramaikan dan kita makmurkan masjid kita ini yang pembangunannya luar biasa ini.
Pembangunannya termasuk bisa dikatakan ya lumayan cepat. Tapi yang paling penting juga bagaimana mengisi masjid yang dulunya kecil sekarang menjadi besar. Bukan sekedar fisiknya, tapi pendidikannya juga perlu digalakkan. Ustadznya datang, kiainya datang, tapi kalau masyarakatnya gak datang, apa arti seorang pengajar tatkala gak ada yang mengaji? Saya pun terima kasih banyak kepada hadirin dan hadirat yang malam ini hadir ya di tempat ini. Apa artinya seorang pembicara kalau semuanya pulang? Kan tidak mungkin. Karena itu saling menguntungkan, apa istilahnya itu? Simbiosis mutualis, saling menguntungkan. Nah, ini takmir masjid sudah sedemikian rupa mengatur pendidikan di sini. Tinggal kita masyarakat yang wajib harus untuk ikut ya peduli dan mendatangi tempat-tempat majelis tersebut, khususnya yang ada di mana Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan dengan demikian masjid kita dan kita sebagai warga dekat dengan masjid ini, hati kita dimakmurkan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menengok para sahabat Nabi, itu juga mereka setiap saat, hampir setiap hari itu mengaji kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga membuka majelis taklim, yang hadir adalah para sahabat. Maka kalau kita hadir majelis taklim, apapun bentuknya, itu sama halnya kita ikut melestarikan ajaran dan pelajaran kebiasaan adat yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Begitu. Kalau dulu Nabi Muhammad tidak mengajar, tentu tidak akan sampai berita-berita Islam kepada kita. Karena itu Nabi mengatakan innama ba'ittu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah SWT mu'alliman sebagai mu'allim. Apa mu'allim? Guru. Nah, guru itu bisa melaksanakan tugasnya kalau ada murid. Maka murid itu diperlukan. Murid perlu guru, guru perlu murid. Sekolahan itu yang banyak muridnya. Kalau nggak ada gurunya, bukan namanya sekolahan. Mau ngaji apa? Mau belajar apa di sekolahan kalau nggak ada guru? Sebaliknya kalau gurunya banyak nggak ada muridnya, juga tutup itu kokut sekolahan. Karena itu harus saling mendukung. Kewajiban kita juga demikian. Di kalangan para ulama pun, ya ikhwan, ini luar biasa. Pendidikan Islam ini sangat dibutuhkan untuk memahami ilmu syariat, ilmu fikih. Ini juga mereka getol sekali untuk belajar. Nah, di sini ada masjid, ada pembangunan masjid, tentu juga di sini ada ilmu tentang permasjidan. Kadang orang tidak tahu ilmu permasjidan karena tidak mau belajar, itu salah di dalam mengelola masjid. Ini juga kata orang Jakarta berabe itu besoknya. Bahaya. Seperti contoh, kalau ada tanah misalnya diwakafkan untuk masjid. Nah, itu kan ada wajib, ada wakifnya itu yang memberi wakaf sama nazir penerimanya. Maka seperti masjid kita ini ada pewakafnya yaitu wakifnya, ada juga nazirnya. Ini juga perlu dipelajari. Kalau tidak bisa berabe itu ya. Bisa berabe, nggak ada tahu urusannya, ilmunya rusak semuanya. Kadang-kadang yang ini bangunannya adalah bangunan sumbangan, sedangkan tanahnya tanah wakaf. Misalnya status ini ya, status tanah ini tanah wakaf atau tanah sumbangan, itu juga ada aturannya di dalam masalah kepemilikan masjid. Begitu dan seterusnya. Nah, ini perlu dipelajari. Ada di sini yang Masya Allah menguasai bab itu adalah Gus Kohar sendiri sebagai apa di masjid ini? Nadir masjid. Masya Allah.
Nah, kita belajar sama beliau yang mendalami ilmu permasjidan. Mudah-mudahan dengan demikian masjid kita ini muammar atau makmur ila yaumil qiyamah, sehingga kita mendapatkan berkah, pahala dan seterusnya estafet sampai kita mati pun pahala ini kita bawa mati. Ini harapan kita semua. Wa Allahumma amin. Dahulu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau seorang orang yang luar biasa. Imam Malik itu yang mentaksis atau mendirikan mazhab Maliki. Itu Imam Malik belajar ilmu agama. Beliau adalah penduduk Madinah, warga Madinah. Karena beliau penduduk Madinah, yang mana Madinatul Munawwarah sejak zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, semuanya ini kebanyakan adalah orang-orang yang peduli terhadap pendidikan Islam. Itu Imam Malik bin Anas. Kita mengenalnya Imam Maliki gitu ya. Kalau dalam 4 mazhab kan ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali kan. Kita bicarakan Imam Maliki. Beliau belajar ilmu itu sampai mendapatkan 900 guru. Jadi gurunya siapa? Imam Malik itu sampai 900 guru. Gak bosan beliau mengaji. Kita kadang-kadang baru dapat 2 guru sudah bosan. Ya. Jadi beda kualitasnya orang zaman dahulu kala itu begitu. Imam Malik ini luar biasa. Imam Malik beliau ini sangat hati-hati, luar biasa, super hati-hati. Dan beliau adalah pengagum, pecinta terhadap Nabi ini sudah pol-polan sudah. Gak ada seperti zaman itu yang dimiliki zauq, perasaan cinta pada Nabi yang lebih besar daripada Imam Malik di zaman itu. Jadi Imam Malik radhiyallahu taala anhu ini kan alim. Beliau belajar ilmu, gampangnya fikih, iya. Ilmu yang lain-lain juga iya. Nah, kalau ada orang, masyarakat bertanya kepada Imam Malik, misalnya mau bertanya, ya Imam, saya ingin bertanya, apa hukumnya makan ayam yang matinya itu lebih dahulu daripada disembelih, seperti ayam tiren mati kemarin, atau ayam gacoan. Ya apa ayam gacoan itu? Matinya bukan disembelih tapi dimasukkan ke air panas, ya, atau disetrum mati kemudian baru disembelih. Ini contoh dari saya ini. Bukan dari Imam Malik contoh. Ini pertanyaan, misalnya bertanya kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau lakukan? Saking mementingkan ilmu, menghormati ilmu, maka Imam Malik sebelum menjawab, beliau wudhu terlebih dahulu. Setelah itu beliau sholat sunnah 2 rakaat, barulah menjawab, oh itu hukumnya haram. Itu saking kehati-hatiannya Imam Malik. Tapi kalau ada orang yang datang begini, wahai Imam, saya ingin mendengarkan sabda Nabi. Maksudnya hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tamunya disuruh masuk, duduk dulu di ruang tamu, tunggu sebentar. Maka beliau ini mandi seperti mandi junub. Padahal tidak junub, mandi besar. Setelah mandi besar, maka beliau menggunakan baju terbaiknya, menggunakan imamah, menggunakan jubah, menggunakan sorban, kemudian berwangi-wangian. Setelah itu beliau sholat sunnah dan sholat hajat sampai agak lama. Kemudian beliau mengeluarkan siwaknya. Jadi semua sunnah Nabi ini diamalkannya. Beliau menyediakan bertatoyub berwangi-wangian. Kemudian membakar bukhur. Apa bukhur itu? Apa? Kayu gahru atau dupa. Ya.
Kemudian baru dibawa ke tempat menemui tamu tadi. Setelah itu baru dijawab, kamu ingin apa? Ya, saya ingin mendengarkan salah satu hadits Nabi. Misalnya saja beliau akan mengatakan at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi yang dilakukan oleh Imam Malik seperti itu, Pak. Bukan asal ditanya jawab, tidak begitu Imam Malik. Tatkala ditanya, wahai Imam, kenapa tatkala ada orang tanya hukum fikih engkau menjawab? Ya, bisa dikatakan tidak terlalu lama. Beliau mengatakan itu hasil ijtihadku. Tatkala ditanya, wahai Imam, kenapa tatkala engkau ditanya tentang hadis Nabi, engkau berlama-lama tidak langsung menjawabnya? Maka beliau mengatakan, kamu tahu enggak? Ini kalimat yang akan aku sampaikan itu dulu pernah keluar dari lisannya orang yang paling mulia seluruh dunia, yaitu Habibi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana aku bisa mengucapkannya kalau diriku ini kotor? Tidak mungkin. Itu beliau Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Saking apanya? Saking ihtiram, saking memuliakan Nabi Muhammad. Jauh dengan kita ini jauh dibandingkan dengan beliau-beliau seperti Imam Malik. Kalau kita kadang-kadang membaca atau berdalil dengan hadis pun kita tertawa kadang-kadang. Tak punya wudu, bahkan bercanda. Imam Malik tidak begitu. Itu cara penghormatan para imam-imam terdahulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perlu kita mempelajari sirah, sejarah hidup Nabi dan para sahabat serta para ulama salaf terdahulu. Maulid Nabi ini yang kita baca sedari tadi ini semua adalah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Mulai dari lahir, kemudian menginjak dewasa, di usia dewasa sampai usia wafat pun disebut di situ. Sebagian para ulama, ya ikhwan, itu kalau menulis mengarang sirah nabawiyah, sejarah Nabi, kadang-kadang begitu sampai kepada hikayat, riwayat tentang wafatnya Nabi itu nggak kesampaian. Akhirnya mereka tidak melanjutkan. Setiap mau menulis tentang peristiwa wafatnya Nabi, mereka menangis. Setelah menangis, tidak bisa melanjutkan. Setiap kali mengambil ballpoint, tidak bisa. Karena apa? Merasa sedih. Walaupun ini menceritakan dalam tulisan, ini merasa sedih karena ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Hatinya ini ada ta'alluq kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat wanita. Ini riwayat setelah Nabi Muhammad wafat. Datanglah kepada Siti Aisyah, istrinda Nabi Muhammad SAW. Si wanita itu bertamu, kemudian mohon izin kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, andai kata engkau buka tabir makamnya, kuburannya Nabi Muhammad SAW, walaupun sejenak, dan andai kata engkau izinkan aku untuk duduk bersimpuh di hadapan beliau Nabi Muhammad SAW dalam kuburan beliau Nabi Muhammad, maka tentu aku akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, bisa menyatu dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Aisyah mempersilahkan, mari saya antarkan. Dibuka, disingkap makam Nabi Muhammad, kuburan Nabi disingkap. Maka si wanita itu datang,
menunduk di situ, duduk, bersimpuh, mencium doreh. Doreh itu makamnya Nabi Muhammad dicium dan beliau menangis. Saking sedihnya menangis, tidak selesai-selesai. Sampai Sayyidah Aisyah mau membangunkan ini merasa kesulitan. Menangis. Kenapa? Karena ditinggal oleh kekasih hatinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kerinduan Nabi Muhammad ada dalam hati si wanita itu. Kenapa demikian? Rasa cinta yang sangat itulah yang menyebabkan si wanita tadi merasa menyatu dan ditinggalkan oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit parah, hampir meninggal dunia, hampir wafat, itu para sahabat heboh. Para sahabat ini tidak diam. Sampai pada saat hari hanya Nabi Muhammad dicabut nyawanya oleh Allah SWT, maka berita itu menyebar di kalangan masyarakat. Apa yang terjadi? Gempar. Masyarakat Madinah gempar. Macam-macam reaksinya. Yang paling tidak kuat adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau karena menjadi pecinta Nabi yang sangat luar biasa, beliau mengatakan, wallah, kalau ada yang mengatakan Muhammad kekasihku meninggal dunia, akan aku penggal kepalanya dengan pedangku. Bukan karena apa? Karena itu apa? Hatinya Sayyidina Umar itu menyatu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita kadang-kadang hadir pun dalam majelis atau ini, hati kita kemana-mana. Ada yang di dagangan, ada yang di tempat sana, ada. Tapi beda dengan orang-orang terdahulu, para sahabat. Tidak begitu. Jadi betul-betul hatinya ini menyatu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar merasa tidak percaya kalau kekasihnya ini meninggal dunia. Siapa kekasih beliau? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ala kulli hal, ada sahabat Nabi yang lain, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau tahammal, beliau lebih tahan dan tegar. Dan beliau adalah orang yang bijaksana. Tatkala Sayyidina Umar sudah tidak sadar seperti itu, maka didatangilah dan dinasihati oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau menyambut sahabatnya, teman karibnya, yaitu Sayyidina Umar. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa orang yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya hari ini beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa orang yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak akan mati selama-lamanya dan hidup kekal abadi sampai kapanpun, yaitu ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka redalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Reda di dalam apa? Emosi positif. Saya katakan emosi positif, tidak percaya karena kekasihnya meninggal dunia. Takut beliau tidak ketemu Nabi lagi, merasa takut. Tapi berkat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau kemudian sadar. Ya ikhwan, tahu tidak kejadian Madinah saat itu? Tidak ada seorang pun yang berani bicara. Semua hanyut dalam kesedihan. Semuanya memikirkan bagaimana nasib umat tatkala nabinya wafat. Tidak ada yang bicara sama sekali.
Sehari, 2 hari, bahkan sampai pemakamannya Nabi pun mulut tidak bicara apapun. Mereka larut dalam kesedihan ditinggal oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita zaman sekarang, kadang orang tua kita meninggal dunia, tetangga kita, mungkin guru kita, saudara kita, sahabat kita meninggal dunia, apa yang terjadi? Mayit berangkat ke kuburan dan kita mengantarkan, itu kita celometan, tidak karu-karuan, bicara tentang kerjaan segala macam ada. Itu kita. Bahkan menggali kuburan pun ini nggak ada rasa apa dan bagaimana, anggap pekerjaan biasa. Berbeda dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka merasakan kehilangan yang luar biasa. Seminggu tetap Madinah Munawwarah ini sepi. Seperti apa? Anak ayam kehilangan induk, sepi. Itu kejadian saat wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat namanya Sayyidina Bilal bin Rabah, yaitu muadzinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai pemakaman, selesai. Sayyidina Bilal yang tiap hari adzan itu tidak mau adzan. Karena setiap mengangkat suara, mau melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru mau melantunkan. Menangis, tidak bisa keluar dari lisannya. Yang diingat Nabi Muhammad. Akhirnya beliau memutuskan, aku harus keluar dari Madinah ini. Kalau aku ingin tidak sedih lagi, aku harus keluar dari Madinah. Kenapa? Setiap aku melihat sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, misalnya pintu rumah Nabi Muhammad, masjidnya Nabi Muhammad, ini tempat pernah diinjak oleh Nabi Muhammad, maka beliau akan menangis, merasa sedih, ingat, rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitu berjalan 1 tahun, tiba-tiba beliau mimpi. Dalam mimpi itu beliau ketemu Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengatakan, "Madzal jafa ya Bilal? Kenapa engkau enggak sambang aku, hai Bilal? Engkau lupa sama aku." Mimpi. Begitu bangun, ini Sayyidina Bilal kaget. Sayyidina Bilal langsung pergi, siap-siap berangkat ke Madinah. Tanpa pikir panjang, seakan-akan beliau dipanggil oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke kota Madinah, beliau ziarah sowan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa tinggal diam, nangis dan menangis. Sampailah beliau ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Hai Bilal, mumpung engkau muncul, mumpung engkau datang, ingin sekali kami mendengarkan azanmu yang dulu engkau lantunkan di saat Nabi masih hidup." Kata Sayyidina Bilal, "Aku tidak mampu, hai Abu Bakar, tidak mungkin aku lantunkan. Aku baru Allahu Akbar sudah tidak sadarkan diri." Datang Sayyidina Umar bin Khattab, "Hai Bilal," kata Sayyidina Umar, "aku minta agar engkau melantunkan azan sekali saja demi untuk mengingat Nabi Muhammad SAW." Itu setahun loh peristiwanya. Sayyidina Bilal tidak mau, tidak bersedia. "Tidak, hai Umar, gak kuat. Jiwa aku ini gak kuat kalau ingat Nabi Muhammad. Karena rindu. Bukan membuang, bukan begitu. Membekas. Nama Nabi Muhammad membekas dalam hatinya." Sampai datang cucu dan Nabi, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka beliau meminta, "Wahai sahabat dari kakekku, bolehkah kami ingin mendengarkan suaramu yang dulu engkau
lantunkan di depan kakek kami. Kami sangat rindu pada kakek kami melewati azanmu. Karena yang meminta cucunya Nabi, maka Sayyidina Bilal tidak bisa menolaknya. Sayyidina Bilal tidak bisa menolaknya. Kemudian beliau mengambil tempat yang dulu pernah dipergunakan untuk azan, yaitu di atas sedikit ada bukit yang di sekitar Masjid Nabawi zaman dahulu kala. Naik begitu. Barulah beliau berazan. Azan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu penduduk Madinah kaget, Pak. Penduduk Madinah di pasar, di toko, di rumah-rumah pada heran. Suara ini pernah kami dengarkan dulu setahun yang lalu. Tatkala Nabi Muhammad masih hidup, itu kami dengarkan. Maka apa yang dilakukan orang-orang? Diam semuanya. Sambil mengingat Nabi Muhammad, mendengarkan suara Sayyidina Bilal. Diam semua satu kota Madinah aja. Kemudian yang kedua, habis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang tadinya diem pada keluar, Pak. Yang di rumah keluar, yang di pasar keluar. Rame, Pak, tapi tanpa bicara, Pak. Rame mencari sumber suara azan tersebut. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, mulailah mereka mendekat ke masjid di mana letak suara azan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka baru tahu, oh Bilal yang datang. Oh Bilal bin Rabah, muazzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang. Tapi apa yang terjadi? Begitu Sayyidina Bilal menyebutkan berikutnya, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu nyebut nama Nabi Muhammad, langsung menangis gak kuat. Menangis, kemudian beliau duduk terjatuh. Kenapa? Karena menyebut nama Nabi Muhammad yang sudah melekat di dalam hatinya. Rasa cintanya menyatu dengan Nabi Muhammad. Gak kuat sih Nabi lah. Menangis sejadi-jadinya. Itulah rasa cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita bisa seperti itu ya ikhwan, mungkin kita dalam kesehariannya tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa kecuali menangis rindu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita, alhamdulillah panitia di mana-mana, orang-orang soleh di mana-mana mengajak kita hadir majelis Nabi, majelis Maulid Nabi untuk mengingat siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya agar nilai cinta kita tidak kalah dengan cintanya para sahabat dan para ulama-ulama salaf terdahulu. Itu yang dimaksudkan. Kenapa sih kok begitu? Ya ikhwan, dalam qasidah yang dilantunkan oleh adik-adik kita, ada suatu bait mengatakan, wa nur yahdil hairina diya'uhu wa fil hasri dhillul mursalina liwa'uhu. Wa nur, ya Nabi Muhammad itu nur. Nabi Muhammad itu cahaya, Nabi Muhammad itu lentera, Nabi Muhammad itu ibarat kita mengatakan lampu senter dalam kegelapan malam. Wan nur yahdil hairina diya'u, yang cahayanya itu akan mengarahkan kita ke tempat yang aman. Sebagaimana malam hari kemudian ada senter, kita pakai, kita cari tempat yang aman. Itu yang kita lakukan. Senter atau lampu dan cahaya, itulah ibarat Nabi Muhammad di dalam kegelapan duniawi ini. Wan nur yahdil hairina diya'u. Dan esok wafil hasyri, esok di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah satu tempat yang Allah akan menurunkan jarak antara matahari dengan kepala manusia itu sedepa,
Mungkin lebih mudah kita katakan, misalnya ini masjid, ada wuwungannya masjid atau tempat yang atas, matahari di situ, Pak. Apa nggak takut kita? Sekarang ini matahari jaraknya dengan kita jutaan, bahkan ribuan juta kilometer. Itu kalau kita siang-siang hari berdiri di tempat trotoar gini atau tempat jalanan, tanpa baju, tanpa sandal. Apa yang terasa, Pak? Di siang hari bolong, jam 12 siang, pasti kita merasa kepanasan. Padahal jaraknya matahari dengan kepala kita ini sangat jauh-jauh, ribuan mil, kilometer jauh. Dan besok-besok di padang mahsyar itu matahari dikatakan wiro. Mungkin repot bagi kita membayangkan satu wiro itu satu depa bagaimana. Mungkin lebih mudah kita katakan itu di menara itu mataharinya, Pak. Kira-kira panasnya gimana ini, Pak? La haula wala quwata illa billah. Panas sekali padang mahsyar. Jadi orang yang masuk padang mahsyar semuanya takut. Tidak ada orang yang tidak takut masuk padang mahsyar. Bahkan suatu saat Nabi Muhammad ini bercerita kepada Siti Aisyah, sang istrinya. Hai Aisyah, esok kalau kita ke padang mahsyar, itu kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, ini tanpa ada baju sehelai pun, dan kita ini juga tidak menggunakan alas kaki. Padahal panasnya sangat luar biasa. Siti Aisyah sebagai perempuan yang adab sopan santunnya luar biasa, rasa malunya tinggi, beliau membayangkan dan bertanya kepada sang suami, wahai Nabi Muhammad, gimana kami-kami yang wanita-wanita ini? Kalau besok di padang mahsyar, tidakkah kami malu kalau kami ini datang tidak pakai baju atau telanjang bulat? Apakah tidak malu dengan laki-laki yang ada di sana? Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, itu perkiraan orang yang ada di dunia, tapi di padang mahsyar tidak akan mikir gimana kita akan menengok teman kita, tidak. Saking menakutkannya padang mahsyar, maka orang itu memikirkan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Itu begitu, Pak, di padang mahsyar. Apa dikatakan? Wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Liwaknya Nabi Muhammad, payungnya Nabi Muhammad, benderanya Nabi Muhammad itu menjadi payung bagi para anbiya wal mursalin, para nabi dan utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu bakal membawa payung besar yang di situ direbut ingin berteduh adalah para nabi. Dan juga umat Islam yang mencintai Nabi akan mendapatkan naungan. Masalahnya ya ikhwan, butuh tidak kita dengan payungnya Nabi itu, butuh apa tidak? Kalau tidak butuh, kepanasan dan mati tersengat di sana gitu. Tapi kalau kita butuh dengan payung itu, pesaing kita adalah para nabi, para wali, para soleh. Itu pesaing kita untuk mendapatkan rebutan payungnya Nabi. Loh, kalau kita di rumah tenang-tenang, tidak mikir kayak gini, naudzubillah min dzalik, besok tatkala di padang mahsyar nyesel gitu, Pak. La haula wala quwata illa billah. Kenapa aku dulu di dunia ini kan cuman gitu-gitu saja hidup, tidak mencintai Nabi betul-betul seperti para sahabat. Bagaimana Imam Malik? Aku dulu kok di dunia gak belajar ilmu agama. Imam Malik ngaji ilmu agama, cari guru berapa tadi? 900 guru, Pak. Ibarat mendapatkan 900 kiai atau ustadz. Imam Malik saking apanya? Ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu kadang-kadang kita ini hidup cuman gitu-gitu saja. Oh Allah, besok pasti menyesal. Apa yang saya ucapkan ini bukan dari saya nukil dari karangan saya. Ada rujukan-rujukan kitabnya tentang padang mahsyar. Semua ada rujukan kitab. Saya hanya menyampaikan dan mengajak kepada saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo kita makmurkan masjid kita. Selagi di situ ada pengajian-pengajian, kita niat mudah-mudahan dengan pengajian itu kita seperti Imam Malik mendapatkan pemahaman yang baik
Mudah-mudahan ilmu kita kemudian manfaat, syukur-syukur kita bisa menyampaikan kepada orang lain, menjadi mubaligh Nabi atau penyampai ilmunya Nabi, sehingga kita diakui sebagai orang-orang yang dekat dengan Nabi. Termasuk orang yang dekat dengan Nabi itu kan orang yang senang sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita juga aktif dalam pengajian-pengajian yang disitu ada sholawatnya, dan akan kita jadikan dalil kita atau bukti kita, bukti cinta kita kepada Nabi tatkala beliau membuka payungnya di padang mahsyar. Ya Rasulullah, aku sebagai umatmu, naungi kami, karena kami dulu aktif dalam pengajian-pengajian yang dilaksanakan di mana saja. Kami tidak melihat apa-apa kecuali ingin mempelajari ilmu yang dulu kau ajarkan pada para sahabat. Maka dari itu kami belajar di majelis-majelis tersebut. Ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa. Amalan kami tidak seperti Imam Malik, tidak seperti para sahabat, tidak seperti yang lain-lain. Tapi kami ini adalah pecintamu. Buktinya apa? Buktinya kami hadir maulid Nabi. Hati kami menyatu dengan engkau ya Rasulullah. Akuilah ya Rasulullah. Akui kami menjadi umatmu. Naungi kami dalam payungmu. Di padang mahsyar yang menakutkan itu. Agar kami tidak lagi merasa kepanasan. Itu tentu yang akan kita sampaikan pada beliau, kita mintakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena itu kalau kita hadir maulid Nabi, ayo kita hadir dengan penuh hati kita. Kita sampaikan, ya Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad menengok kita. Begitu. Kata sebagian para ulama, orang yang hadir majelis Nabi, majelis maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tatkala mahallul qiyam, ya, itu ditengok oleh Rasulullah. Roh Nabi Muhammad menengok. Bahkan sebagian kalau yang tempatnya disukai oleh Nabi, tidak ada maksiatnya, tidak ada hal yang negatif, maka para ulama Ahlussunnah mengatakan atau berpendapat bahwa roh Nabi itu datang untuk menengok, dan itu diperkenankan. Di dalam hadis pun jangankan roh Nabi, rohnya umat Islam yang tidak disiksa di dalam neraka itu ada hadisnya, ya. Ada juga kitabnya dalam beberapa yang ditulis oleh para ulama. Itu kalau malam Jumat mereka pulang ke rumah keluarganya untuk mencari doa. Kalau keluarganya tidak mendoakan, mereka pulang kembali ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah, tempat peristirahatan menurut kita, dengan kecewa. Tapi kalau para roh itu datang ke rumahnya atau keluarganya lantas mendapatkan doa kalau malam Jumat, pulang ke rumahnya dapatkan doa malam Jumat, maka roh tersebut akan senang. Itu roh umat Islam yang soleh, yang tidak disiksa, tidak banyak dosa, tidak disiksa oleh Allah di alam kubur. Itu umat Islam, apalagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mari kita yakini bahwa yang demikian-demikian ini pengajian Nabi Muhammad yulahid, memperhatikan, menengok. Ibarat Nabi Muhammad punya CCTV, Pak. Ibaratnya begitu. Kita ini di center terus, hadir tidak hadir. Ini hadir, apa yang dilakukan? Ya hadir tapi jualan. Oh jangan Pak, eman. Ya, hadir tapi begini, hadir jangan. Tapi kita betul-betul hadir, hati kita hadirkan dalam tempat yang demikian ini. Insya Allah Nabi Muhammad akan ridho kepada kita. Kalau Nabi Muhammad ridho dan cinta kepada kita, otomatis Allah SWT juga akan ridho kepada kita. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai salah satu umat Nabi Muhammad yang cinta kita diterima. Cinta kita bukan cinta bertepuk sebelah tangan, tapi cinta kita benar-benar diterima dan mendapatkan respon yang positif dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.